ada sesuatu yang mengancam kehidupan masyarakat di Kota Kendari yang saat ini jumlah penduduknya sudah mencapai 460.000 ya. 320 yang ada di batas wilayah Kota Kendari, yang pas wilayah administratif Kota Kendari. Tapi yang masuk di wilayah Konawe dan Konawe Selatan itu adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dengan aktivitas Kota Kendari. Jadi kurang lebih hampir 500.000. Ancaman itu bisa datang dari makin kritisnya lahan. Dibuka aja dulu Pak yang umum dulu sebenarnya. Dan pendangkalan yang terjadi di sini, sehingga apabila terjadi makin hari makin permukaannya ke atas, permukaan tanahnya, sehingga nanti air akan melebar kemana-mana. Ini baru masih bicara gejala alam hujan dan erosi, sehingga kami malah tuakan dalam kebijakan daerah, yaitu kawasan strategis Teluk Kendari melalui revitalisasi Teluk Kendari. Ini kita jadikan satu kebijakan. Jadi sebelum kita bergerak secara dari sisi peraturan perundang-undangan, kebijakan daerahnya sudah kita buatkan. Pelaksanaannya sifatnya masih kelihatan sporadis sesuai dengan potensi sektoral. Karena untuk membangun Kota Kendari ini, Teluk Kendari ini membutuhkan masih dari pemerintah melalui beberapa pendekatan program dan kegiatan sektoral, sehingga saya katakan sifatnya masih sporadis. Sporadisnya di mana? Kita sambil jalan tata ruangnya kita buat, desain pengerukan Teluk Kendari dan pembuatan talud pengaman pantai, perluasan area publik, termasuk nanti pengembangan kawasan-kawasan perniagaan dan area terbuka hijau kita persiapkan. Kita bersyukur karena kita berhasil mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Cina, yaitu melalui usulan kami untuk pinjaman dana sebanyak kurang lebih 60 juta US dollar atau sekitar kurang lebih 600 miliar ya, dengan dana tambahan sharing APBN 10% ya Pak Nur ya. Sekitar investasinya di sini sekitar kurang lebih 660 sampai 700 miliar. Nah, harapan kita nanti, harapan kita ini saya belum tulis di sini, tapi masih dalam bentuk pemikiran. Visi kita nanti, Kota Kendari ini dengan perkembangan 30-40 tahun sampai 50 bahkan 100 tahun yang akan datang, ini tidak bisa ditolak menjadi sebuah kawasan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan industri. Salah satu kendala yang terjadi di mana-mana di semua kota di dunia itu persoalan infrastruktur. Distribusi barang dan transportasi manusia yang makin padat itu akan membuat kesemrawutan di semua sudut-sudut jalan atau jalur-jalur jalan yang ada. Jadi kalau jadi nanti jembatan Teluk kita ini, dan insya Allah akan jadi karena dananya sudah ada, tinggal proses administrasi ya, maka pengembangan kita ke depan ini kita akan bikin jalan lingkar dalam yang kemudian dari dalam ini akan membuat jalan-jalan kedua. Saya hanya membayangkan kita bikin istilah monorail yang lagi sekarang di kota-kota besar dunia termasuk di Jakarta, maka kita hanya membuat ring lingkar dalam, rel kereta api lingkar dalam. Jadi kita bergerak dari semua sudut di Kota Kendari ini akan bisa masuk tanpa ada hambatan. Ya bebas hambatan karena kerjanya nyamutan. Nanti di setiap terminal-terminal distribusi jaring-jaring jalan itu dia berhenti atau kita buat terminal-terminal yang akan mengarahkan semua jalur-jalur transportasi sesuai yang diinginkan oleh masyarakat kita. Kita ini sebenarnya hanya ingin mempersamakan kita punya cara pandang, dan saya yakin kita semua sadari kita buat pintu air, dan di sini akan kita buat pintu air. Ya. Karena jaraknya ini sudah makin menyempit. Apa maksudnya kita bikin pintu air? Supaya air di Teluk Kendari ini bisa kita kendalikan. Pada saat air pasang, kita buka pintu air. Begitu air surut, kita tutup pintu air sehingga air di Teluk Kendari ini tetap memenuhi volume atau skala yang kita tentukan. Dan saya yakin ini bukan khayalan yang muluk-muluk, bisa kita kerjakan. Nah sekarang saya mulai bicara teknis. Total wilayah Teluk Kendari kita. Jadi mulai dari yang biru ya. Ini yang masih digenangi air laut,
kemudian yang sedikit agak warna kuning keunguan ini, ya, dan yang agak warna tanah ini adalah daerah-daerah penangkalan. Pelabuhan Kota Kendari kita yang ada sekarang, pada saat air surut itu kedalaman laut tinggal kurang lebih 4 meter. Artinya untuk kapal-kapal di atas 25.000 ton saja sudah tidak bisa sandar, apalagi kalau 50.000 ton. Nah, sebuah pelabuhan untuk kepentingan minimal di atas 50.000 ton, kedalaman lautnya itu harus paling dangkal itu 17 meter pada saat air lagi surut. Nah, jalur utama ini sudah paling dalam berapa Pak? 17 juga, kurang lebih 17 meter. Yang jalur utama ini sudah makin menyempit. Ini bukan dari tahun 70 Pak, sudah dari tahun 2011. Sudah berkembang ini Kendari. Itu satu. Kedua, di samping tidak bisa berlabuh, kapal tidak bisa berpapasan. Berapa lama waktu kita untuk kapal-kapal itu sandar di luar sementara, membuang jangkar di luar sambil menunggu kapal keluar. Sementara dalam arus mobilisasi barang, ya, sekarang ini salah satu pertimbangan para distributor barang di dunia itu perhitungan waktu. Kenapa Singapura itu hebat? Tidak pernah kapalnya tinggal lebih dari 1 malam. Makanya daerah itu berkembang pesat ekonominya, padahal tidak ada komoditinya. Salah satunya penataan pelabuhan yang hebat. Begitu kapal masuk, srek, kren sudah siap, angkut, tidak sampai 1 malam. Paling tinggi 24 jam itu barang selesai, sudah keluar. Jadi tidak menumpuk. Kapasitas pelabuhan itu tetap terjaga, arus mobilisasi barang keluar masuk tetap terjaga, tidak ada kemacetan, dan efisiensi waktu terhadap produktivitas kapal dan lain sebagainya itu tetap optimal. Menjelang Lebaran dan menjelang tahun baru, harga-harga naik. Itu terjadi inflasi. Salah satu penyebabnya karena distribusi barang itu terhambat. Pasokannya terhambat, harga naik. Kenapa? Permintaan tinggi, penawaran rendah. Nah coba, kayak ini kondisi aliran sungai kita. Sengaja ditampilkan, ini muara kali. Di muara kali sendiri sudah tertimbun. Ini artinya bahwa, ya, saluran kali ini sudah tidak bermanfaat, tidak berfungsi lagi. Sehingga kalau terjadi banjir, airnya sudah akan meluap kemana-mana. Dan hujan baru-baru ini kan sudah mulai terasa. Karena ini sebenarnya sudah post mine. Ini kondisinya darurat. Dari penjelasan-penjelasan saya terhadap ancaman yang mungkin bisa terjadi setiap saat terhadap pendangkalan Teluk Kendari. Ya. Nah ini, itulah teman-teman yang ingin saya sampaikan, sehingga saya mengundang kita semua di dalam memberikan penjelasan sekitar persiapan pelaksanaan pengerukan Teluk Kendari yang akan kita sama-sama saksikan, ya, dimulainya pelaksanaan pekerjaan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena itu saya minta dukungan kita semua, ya, dalam bulan ini itu kita sudah akan letakkan batu pertama dan kita mau saksikan bersama-sama itu kapal menyemprot lumpur dan membuat daratan baru yang tepatnya di depan Hotel Swiss Bell sepanjang kurang lebih 3 kiloan ya. Mulai dari tempat disko itu, apa namanya? 2000 meter. TWT. Mulai dari TWT naik sampai dengan di simpang jalan keluar dari Hotel Ataya. Nah itulah kira-kira sekitar penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sebagai bagian dari upaya kita semua untuk menangani permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam tugas-tugas pembangunan kita di daerah. Selanjutnya saya gunakan waktunya sekitar 10 menit untuk kita melihat bagaimana pembangunan jembatan Teluk ini dalam tayangan animasi. Selesaikan fondasi baru penyumbang pada masuk. Jadi sekarang kita lagi kerjakan pancangnya. Di sini nanti kita akan jadikan tempat budidaya ikan di dalam sini. Ya, terkait dengan kebijakan
pengerukan dan reklamasi Teluk Kendari. Sehingga saya kira ini tidak ada masalah, kita berkewajiban secara moral untuk mensupport pemikiran-pemikiran brilian dari Bapak Gubernur berbicara tentang apa? Tentang aturan-aturan yang ada. Karena bagaimanapun juga Permendagri nomor 1 tahun 2008 itu tidak cukup menjadi payung hukum kita. Masih ada perundang-undangan lain seperti Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, perlindungan pengelolaan hutang. Itu perlu kita semua melakukan evaluasi lebih jauh, sehingga dampak secara politis maupun dampak secara sosial ekonomi ke depan kita temukan seperti itu. Saya kira ini sudah tergambarkan apa yang menjadi substansi pemikiran saya kepada kita semua, dan tentu kita berharap apa yang menjadi inisiasi dan ide-ide segar dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara kita amini demi kemaslahatan kehidupan generasi mendatang Kota Kendari khususnya. Prinsipnya hari ini bukan mengatakan setuju, tapi setelah mendengarkan penjelasan secara detail dari Bapak Gubernur, kita semua bukan baru sadar, Pak. Ya. Dari tahun 78 kita sudah sadar ada yang dipailah. Ya, kita sudah seminar Kendari ini ditumpuk sampai ke bulan itu hasil seminar. Ya, saya juga sebagai ketua komisi 1 Pak ini mendukung, ini tidak ada permasalahan ini. Yang penting ya kita harus berhati-hati, waspada menghadapi investor ini. Bukan kami tidak percaya, tapi sebenarnya kami ingin lihat bukti-bukti juga. Karena kemarin waktu pemaparan Pak Gubernur mengatakan saya sudah kerjasama di Pantai Dadap, di Surabaya, di mana-mana. Ya, jadi yang dimaksud tadi Pak Sam bukan maksud dibanding, Pak, mau lihat bukti. Di mana buktinya ini? Pada dasarnya semua setuju. Kami sudah ada pengkajian khusus, kebetulan sudah 3 kali kami pertemuan. Hanya ada yang salah sedikit mengenai aturan di Kota Madia ini. Setelah kita gali dengan Permendagri ini ada yang salah, Pak. Bukan provinsi, Pak, Kota Madia. Dan ini juga kami sudah sampaikan sama Pak Wali Kota. Seperti yang dijelaskan oleh Aladin tadi, ini yang kita dudukan. Jangan kita selalu mencari pertentangannya. Tidak jadi itu kita punya pembangunan. Jangan kita cari pertentangannya. Ya. Bahwa sikap kritis dari teman-teman DPR itu diperlukan, tapi yang konstruktif dan memberi solusi. Jangan kita cari pertentangannya. Karena kita tidak sedang berpropaganda untuk menjadi anggota DPR, tapi kita sudah masuk menjadi elemen pemerintahan. Kekurangannya eksekutif isi. Pak Wali, ada yang kurang dari perda ini, perintahkan SKPD untuk menyesuaikan, kita bahas sama-sama. Itu caranya. Kalau mau cari pertentangannya nggak ada jalan. Saya kalau mau apa adanya, saya nggak perlu mengundang teman-teman secara kelembagaan, karena ini wilayah koordinasinya kota. Tapi karena saya merasa saya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pemerintahan daerah ini sebagai pembina, karena itu saya merasa secara formal bisa saya undang DPR. Nah, itulah perlunya kita dialog seperti ini, sehingga ada persamaan persepsi. Oh, ternyata rumusan pemikirannya provinsi seperti ini yang mesti kita jabarkan. Selama itu transparan dan akuntabel, strategi ini kita perlukan. Sambil kita dudukan mekanisme formalnya supaya ini berjalan. Salah satu persoalan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kita di Indonesia menjadi kadang-kadang tidak begitu produktif karena kita terlalu terutak-utik di aturan. Dan kadang-kadang aturan kita antara satu sektor dengan sektor yang lain tidak pernah serasi. Terjadi konflik. Bayangkan kalau kondisinya seperti itu, stagnan terus kita. Terjadi perdebatan panjang. Oleh karena itu kalau ada kekurangan, ya sangat diharapkan pemikiran-pemikiran dari teman-teman di legislatif untuk memberikan pertimbangan kepada eksekutif. Kita rubah ini kalau mau supaya kita aman semua. Mekanismenya harus seperti ini. Nah, sama dengan pembangunan jembatan. Ini kan pembangunan infrastruktur. Sama dengan saya bikin jalan, sama dengan saya bikin rumah sakit. Saya tidak perlu minta izin atau menyampaikan DPR.
Karena anggarannya ini anggaran bukan APBD kabupaten. Dan lintasan ini adalah infrastruktur nasional. Tetapi syarat-syarat yang lain diperlukan harus saya penuhi, AMDALnya harus ada. Itu wajib, itu undang-undang yang ngatur. Oke. Kalau misalnya saya mau bangun rumah sakit pakai lapangan benua, itu saya harus minta persetujuan DPR karena aset itu sudah saya serahkan ke kota. Tapi laut ini aset negara. Walaupun di dalam penataan ruang itu menjadi kewenangan pemerintah kota, tetapi asistensinya di gubernur. Beberapa program yang ada kaitannya dengan izin-izin prinsip yang diterbitkan oleh pemerintah kota, maka penyelenggaraannya itu adalah koordinasi lewat gubernur ke pemerintah kota. Untuk kasus ini, ya sebenarnya adalah wali kota dengan DPR. Namun saya ingin menjemput bola lebih cepat. Ini soal pola kerja, soal model leadership, karena manajemen pemerintah itu standar. Soal bisnis as not usual, bagaimana membuat terobosan-terobosan supaya kita tidak selalu bekerja hanya biasa-biasa saja. Kalau kita bicara akselerasi, maka ada penambahan daya. Yang namanya percepatan, tadinya kita pakai bensin biasa, dia bisa lari 80 meter per jam. Kita pakai premium menjadi 120 meter per jam. Itu artinya ada energi baru yang dimasukkan di situ untuk terjadi percepatan.